Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini kita akan mengupas alur cerita dari film Train to Busan Peninsula. Sebelum lanjut videonya, seperti biasa aku mau ingatkan untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Di sebuah jalur masuk menuju Jin yang, terlihat beberapa petugas yang mengenakan seragam APD tengah menyemprotkan disinfektan. Lalu datanglah om-om yang marah-marah karena mobilnya disemprot oleh orang-orang tersebut. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa ada kebocoran fasilitas, di sebuah perusahaan yang bernama Biotech. Setelah mobil om-om ini dibersihkan, om-om ini pun langsung melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian dia terkejut karena mobilnya terhenti saat menabrak seekor rusa. Mengetahui rusa itu sudah mati, om-om itu pun pergi sambil ngomel-ngomel dan mengatakan bahwa itu adalah hari tersialnya. Tak lama setelah itu, rusa yang sebelumnya sudah mati, tiba-tiba berdiri kembali dengan mata yang sedikit aneh. Sins beralih ke seorang manajer keuangan di suatu perusahaan yang bernama Sewo atau kita sebut saja Pak Wo. Lalu ia melihat sebuah berita, yang menunjukkan bahwa semua ikan mati secara tiba-tiba di sungai Jinyang. Setelah ia memanggil anak buahnya untuk mengurusi masalah perusahaan, dia sempat menanyakan, apa mainan anak-anak zaman now? Saat sampai di rumah, Pak Wo mendatangi anaknya yang bernama Suan, karena Suan ulang tahun Pak Wo membelikan mainan game anak-anak zaman now untuk Suan. Namun Suan malah menolak, dan memilih untuk pergi ke rumah ibunya yang berada di kota Busan. Karena tak ingin mengecewakan Suan, keesokan harinya Pak Wo langsung mengantarkan Suan ke rumah ibunya, yang ada di kota Busan. Saat mereka dalam perjalanan, Pak Wo dikejutkan dengan mobil pemadam, ambulans dan polisi, yang pergi ke suatu tempat. Nampaknya, saat itu ada sesuatu yang terjadi, karena ada gedung yang terbakar di sana. Sementara itu, di stasiun kereta api, terlihat beberapa pramugari dan pramugara, yang tengah mengarahkan orang-orang di stasiun. Saat Pak Wo dan anaknya tiba di kereta, Pak Wo menerima kabar dari temannya, bahwa ada penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seseorang yang berperilaku aneh, masuk ke dalam kereta, tanpa pengawasan dari petugas. Saat kereta berangkat, petugas ini melihat, ada keributan yang terjadi di sana. Setelah itu, petugas tersebut tiba-tiba diserang oleh seseorang. Sayangnya pada saat itu Pak Wo sedang tertidur, dan hanya Suan yang melihat kejadian itu. Dan wanita aneh tadi, sekarang sedang berada di dalam toilet, nampaknya dia sedang mengobati kakinya, agar infeksi dari lukanya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Sementara itu, seorang penumpang menyadari bahwa ada orang aneh di dalam toilet, orang ini pun segera memberitahukannya pada pramugara. Saat mereka mengeceknya, ternyata di dalam toilet ada seorang gembel, yang komat kamit mengatakan bahwa semua orang sudah tewas. Melihat hal itu, Suan pergi ke toilet yang ada di gerbong berikutnya. Di toilet dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang menunggu istrinya di toilet. Karena istri Pak Sang sedang hamil, jadi Pak Sang bilang untuk pergi ke toilet gerbong selanjutnya lagi. Dengan terpaksa dia menuruti permintaan dari Pak Sang. Di sisi lain Pak Wo terbangun karena menerima telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa penyerangan yang terjadi di kota Ansan, bukanlah penyerangan biasa. Karena penyerangan ini sudah menyebar ke kota lainnya. Mendengar hal itu Pak Wo segera mencari Suan. Sementara itu wanita tadi sekarang terlihat sangat aneh. Dan datanglah salah satu mbak pramugari, yang berniat menolong wanita aneh ini. Namun tiba-tiba wanita aneh ini berubah menjadi zombie, dan seketika menerkam si pramugari. Seketika zombie segera menyerang semua orang yang ada di kereta itu. Saat semua orang panik berlari ke gerbong depan, Pak Wo masih tetap mencari Suan, hingga dia melihat zombie yang memakan manusia lainnya. Melihat hal itu, Pak Wo langsung berlari dan membawa anaknya ke gerbong depan. Di sisi lain Pak Sang dan istrinya keluar dari toilet, dan melihat orang yang digigit zombie, Pak Sang bilang agar istrinya segera pergi ke gerbong depan. Saat mereka berdua hampir tiba di tempat Pak Wo berada, Pak Wo malah menutup pintu itu. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam, dan Pak Sang segera menahan pintu itu. Pak Wo bilang pada Pak Sang untuk melepaskan pintu itu, karena zombie itu semakin aktif ketika melihat orang yang belum terinfeksi. Dengan cepat, istri Pak Sang menyiram air ke kaca dan menempelkan kaca tersebut dengan koran, yang membuat zombie tidak aktif lagi.
Lalu masuklah telepon dari ibu Pak Wo, yang mengatakan agar menjaga Suan baik-baik. Sepertinya ibu Pak Wo telah menjadi zombie, dan mengucapkan salam perpisahan terakhir. Setelah teleponnya tertutup, dia hanya bisa menerima kenyataan, kalau ibunya telah tiada. Ia tak dapat berkata apapun saat ditanya oleh Suan tentang kabar neneknya itu. Tak lama setelah itu, Pak Masinis mengumumkan bahwa kereta tak dapat berhenti di stasiun berikutnya karena masalah ini. Ketika berada di stasiun Jonan, orang-orang di luar berlarian ketakutan ketika para zombie mengejar mereka. Beberapa video diunggah ke YouTube yang menunjukkan kota saat ini tengah diserang oleh zombie. Untungnya pemerintah cepat menanggapi kasus ini, sehingga beberapa kota berhasil diselamatkan. Nampaknya, salah satu stasiun di Daejeon berhasil diamankan oleh tentara militer, dan masinis berniat menghentikan kereta di sana. Pak Wo pun mencoba menghubungi temannya yang berada di kota Daejeon. Temannya mengatakan bahwa militer telah mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina, dan tak diperbolehkan masuk begitu saja. Pak Wo memohon pada temannya agar mengirim orang untuk menjemputnya, dengan imbalan apa saja. Mendengar hal itu, temannya pun setuju, dan menyuruh Pak Wo agar tidak melewati stasiun utama, dan melewati gerbong utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi dan tak ada satupun orang di sana. Ketika turun dari kereta, bapak-bapak bernama Yongsu ini pun mengatakan bahwa saat ini Daejeon sedang dikarantina, dan menyarankan pergi ke kota Busan. Mendengar hal itu, masinis memerintahkan kepada orang yang telah turun agar naik lagi ke kereta, untuk pergi ke kota Busan. Saat orang-orang itu pergi melalui gerbang utama, Pak Wo mengajak Suan untuk pergi melalui gerbang lain. Tapi si gembel ini ingin ikut dengan Pak Wo, karena mendengar percakapan Pak Wo bahwa ketika melewati gerbang utama maka akan dikarantina. Ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, si gembel ini langsung menghampiri tentara itu. Pak Wo bilang agar Suan tetap di sini, dan Pak Wo menghampiri tentara itu. Lalu di sisi lain orang-orang yang telah mencapai gerbang, terkejut karena semua tentara di sana sudah berubah menjadi zombie, dan mengejar mereka. Pak Wo yang telah menyadari bahwa tempat itu telah dipenuhi zombie, segera berusaha untuk kembali. Beruntung Pak Sang dan istrinya berhasil menolong Suan, dan membawanya pergi dari tempat itu. Pak Sang akhirnya berhasil menutup pintu, tapi ia membukanya lagi untuk menyelamatkan Pak Wo. Mereka berusaha menahan pintu, sementara Pak Sang mengunci pintunya, tapi karena zombie terlalu banyak, akhirnya kaca pintu pecah, dan zombie berhamburan keluar. Zombie-zombie yang berada di atas mulai berjatuhan, sehingga istri Pak Sang, nenek ini dan Suan terpisah oleh orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke gerbong lain, bersamaan dengan si gembel yang berhasil mempertahankan diri. Pak Yong memaksa pramugara untuk memberitahukan pada masinis bahwa tidak ada lagi orang yang akan naik, dan sebaiknya segera jalan. Saat tiba di stasiun, Pak Wo dan lainnya langsung berlari sekuat tenaga menuju kereta. Meskipun Pak Sang nyaris tertinggal, tapi mereka akhirnya bisa naik ke kereta. Sementara itu, istri Pak Sang dan lainnya terjebak di tengah gerbong yang dipenuhi zombie. Akhirnya istri Pak Sang bilang untuk menunggu bantuan di toilet. Pak Sang mendapatkan telepon dari istrinya, bahwa mereka sekarang berada di toilet gerbong nomor 13, sedangkan Pak Sang ada di gerbong nomor 9. Mendengar hal itu, mereka berniat menerobos zombie dan menyelamatkan istri Pak Sang dan lainnya. Lalu barulah mereka pergi ke gerbong nomor 15 untuk bertemu orang lainnya. Setelah mereka bersiap, mereka langsung pergi ke gerbong nomor 10 dan menghajar semua zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan menyerang zombie itu, namun saat kereta melewati terowongan, para zombie berhenti menyerang mereka. Ternyata, zombie ini tidak bisa melihat dalam gelap, sehingga mereka bisa melewati gerbong 11 dan 12 dengan mudah. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan istri Pak Sang dan yang lainnya, mereka pun bersembunyi di toilet sambil menunggu terowongan selanjutnya. Saat kereta memasuki terowongan, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Karena di gerbong 13 terlalu banyak zombie, mereka berencana lewat di atas tempat penyimpanan tas. Ketika mereka berhasil melewati zombie,
tiba-tiba terowongan habis, dan Pak Wo serta si gembel itu pun terjebak di tengah gerbong. Sayangnya si gembel ini tak sengaja menginjak kaleng minuman, dan akhirnya para zombie kembali mengejar mereka. Saat mereka masuk di gerbong nomor 14, Pak Sang berusaha menahan pintu dan yang lain berusaha membuka pintu gerbong 15. Mereka sempat kesulitan membuka pintu, karena ternyata orang-orang di gerbong nomor 15 telah menyegel pintu. Mereka tak percaya kalau Pak Wo dan lainnya berhasil selamat, tanpa ada yang tergigit zombie. Pak Sang semakin kesulitan menahan pintu, hingga tangannya tergigit salah satu zombie. Pak Sang bilang pada Pak Wo untuk segera membuka pintu gerbong 15. Setelah pintu terbuka, Pak Wo pun segera menarik istri Pak Sang dan Suan, tapi nenek itu tak berhasil masuk ke dalam gerbong. Melihat hal itu Pak Wo segera menutup pintu. Karena sudah sangat kesal Pak Wo langsung menghajar Pak Yong yang tak membiarkan mereka masuk. Tapi Pak Yong malah menuduh Pak Wo telah digigit zombie. Lalu orang-orang di gerbong 15 menyuruh Pak Wo dan lainnya masuk ke ruang pramugari dan menutup pintu itu rapat-rapat. Melihat hal itu Bucong yang merupakan anak dari nenek tadi segera membuka pintu, karena ia tak mau bersama orang yang tak membiarkan ibunya masuk. Seketika orang-orang di gerbong 15 dimukbang oleh para zombie, tapi ternyata si bapak kampret ini berhasil menyelamatkan diri di toilet. Lalu Pak Wo mendapatkan kabar bahwa virus zombie ini berasal dari perusahaan biotek, yang merupakan kantor Pak Wo bekerja. Mendengar hal itu, Pak Wo langsung menangis karena merasa bahwa ia juga bersalah dalam hal ini. Tak lama setelah itu, kereta tiba-tiba berhenti karena ada kereta yang kecelakaan. Pak masinis pun mengatakan bahwa dia akan menggunakan kereta lain, dan menyuruh pada semua orang yang selamat untuk ikut dengannya. Pak Wo mengajak semua orang untuk mengikuti Pak masinis, sementara Pak kampret ini malah mendorong Mas Pramugara agar dapat selamat dari gerbong penuh zombie itu. Tiba-tiba muncul kereta yang terbakar menuju ke arah kereta mereka, dan kereta terbakar itu menabrak kereta Pak Wo yang menyebabkan kecelakaan ringan. Setelah itu Pak masinis berniat menolong Bapak kampret ini. Saat ditolong Bapak kampret ini malah mendorong Pak masinis, yang menyebabkan mereka berdua tergigit zombie. Di sisi lain Pak Wo dan yang lainnya terperangkap di antara gerbong kereta, saat ingin keluar kereta itu bergerak, yang menyebabkan jalur keluar tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta itu pun pecah yang membuat zombie berhamburan keluar, dan akan menyerang mereka. Tapi si gembel ini mengorbankan dirinya, agar istri Pak Sang dan Suan bisa selamat dari zombie itu. Dengan sekuat tenaga akhirnya Pak Wo dapat membuka jalan, dan menyelamatkan istri Pak Sang dan Suan. Mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya dan akhirnya mereka bisa menggapai kereta. Tapi sayangnya saat mereka ingin masuk ke ruang kemudi, tiba-tiba muncullah Bapak kampret yang telah berubah menjadi zombie. Hal itu pun membuat tangan Pak Wo tergigit saat mencoba menyelamatkan istri Pak Sang. Lalu Pak Wo memberitahu istri Pak Sang cara menghentikan keretanya ketika mereka sudah ada di tempat aman. Pak Wo juga mengucapkan salam perpisahan terakhir pada anaknya, karena ia sudah tidak bisa berada di sana ketika ia sudah berubah menjadi zombie. Tangisan Suan membuat Pak Wo ikut menangis dan sadar bahwa ia harusnya menghabiskan waktu untuk bersama anaknya. Lalu Pak Wo pergi keluar sambil ia mengingat hari pertama Suan dilahirkan. Saat ia sudah menjadi zombie ia tersenyum dan mengakhiri hidupnya. Di akhir video istri Pak Sang menghentikan keretanya, saat melihat ada barikade di depan kereta. Di sisi lain tentara yang ada di sana ingin menembak mereka, saat mengira mereka adalah zombie. Tapi karena mendengar suara Suan yang menangis sambil bernyanyi, tentara itu pun menyadari bahwa mereka bukanlah zombie, dan mengirimkan bantuan untuk mereka. Dan film pun tamat. Sekilas kita telah mengupas alur cerita dari film Train to Busan 2016. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, aku mau ingatkan lagi untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.